kuliah sebuah kuliah yang kami hormati juga guru kita Bapak Ustaz Sadiqudin selaku tokoh dan pengurus Masjid Jami At-Ta'awun silaturahmi masyarakat dan para puji serta syukur kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa tercurah dan berlimpah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini alhamdulillah dengan nikmat iman Islam tauhid dan hidayah dari Allah bersama-sama kita bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh yang insya Allah tadi berjamaah dan juga kewajiban melaksanakan talabul ilmi di Masjid Jami At-Ta'awun. Ini agak mirip masjid nama masjid di Puncak nih. At-Ta'awun itu. At-Ta'awun diambil dari bina musyawarah kalau kata ulama ahli tasrif dari fi'il ta'abana yata'awanu ta'awunan. Disebut bina musyawarah artinya ada dua pihak atau lebih yang terkait. Jadi kalimat ta'awana itu adalah dua pihak yang terkait. Nah di sini nama masjidnya At-Ta'awun berarti harus ada keterkaitan antara bangunan dan jamaah. Jadi akan menjadi sebuah bantuan yang luar biasa apabila terjadi keterikatan antara bangunan masjid dan jamaah masjid. Ada orang berjamaah nggak ada masjid, nggak ada sholat berjariah. Ada bangunan masjid nggak ada jamaah, nggak dapat pahala jariah. Maka mudah-mudahan kita yang duduk di sini di dunia dapat kesempatan bersedekah jariah, di akhirat dapat pahala jariah. Jadi at-ta'awun itu adalah pertolongan atau bantuan sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka pada pagi hari ini saya akan berusaha memudzakarahkan dan memusyawarahkan keterangan dari kitab An-Nasihul Diniyah karangan Shahihul Ratibul Haddad untuk sedikit memberikan pertolongan buat kita untuk selamat dunia dan akhirat. Urusan amal ibadah adalah kewajiban kita, tapi ternyata untuk masuk surganya Allah kita tidak bisa sekedar mengandalkan amal ibadah kita pribadi. Ada perbuatan-perbuatan yang keterkaitan dengan orang lain, sama seperti tadi kalimat ta'awanu itu musyarakah dua atau lebih. Nah di sini ada pembahasan tentang persahabatan atau pergaulan. Ternyata luar biasanya Islam dan sempurnanya ajaran Islam yang wajib kita yakini. Seluruh permasalahan hidup umat manusia ada aturan dan pesannya. Tidak ada satupun permasalahan hidup kita di dunia ini yang lepas dari hukum agama. Maka wajar secara pribadi dan berdasarkan keyakinan saya tidak setuju apabila dalam permasalahan hidup kita ada kata-kata jangan dibawa-bawa ke urusan agama. Karena seluruh hidup manusia pasti punya keterikatan dengan hukum agama. Ada halal, ada haram, ada makruh, ada sunnah, dan ada mubah. Misalkan perkara mubah adalah urusan makan. Misalkan urusan mubah perkara ngopi. Maksudnya ada orang jam 1 makan, yang nggak makan nggak dosa. Mubah. Yang tadi mau berangkat kuliah subuh ada yang ngopi dulu biar nggak ngantuk ngaji. Ada yang nggak ngopi, dasar antara bisa ngaji ngopi. Kali-kali ngopi dulu. Nah, orang yang rezeki itu tidak ngopi belum bisa ngopi. Nah yang mau nggak boleh nyalahin, yang nggak mau nggak boleh tuh berangkat ngaji nggak mau haram hukumnya. Nah ini kan namanya perkara mubah. Tapi mubah itu bagian dari agama. Maka saya tidak setuju kalau ada yang bilang jangan bawa politik dalam urusan-urusan agama. Kalau politik itu hukumnya mubah adalah bagian dari agama. Nah persahabatan pun begitu. Jangan kita merasa bahwa agama nggak ngurusin persahabatan. Kalau enggak, ternyata persahabatan di sini sudah ada dalam Al-Quran yang ayatnya pernah masyhur ketika kasus Ahok dulu. Ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah
Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani auliya, terjadi perbedaan pendapat tapi saling menolong. Yang satu ulama mengatakan auliya adalah pemimpin, yang satu lagi mengatakan teman dekat. Dua-duanya benar. Kalau teman dekat aja nggak boleh kita pilih, apalagi pemimpin. Nah, pagi hari ini kita mencoba membahas menurut keterangan kita Ratibul Hadad di pengarang Ratibul Hadad tentang masalah persahabatan, karena ternyata persahabatan ini sangat penting. Kalau kita di bulan Maulid bicara syafaat, ada satu kisah yang jelas di sini dalam keterangan kitab-kitab yang lain banyak. Salah satunya di kitab Irsyadul Ibad tentang ada satu kelompok yang masuk surga. Mudah-mudahan kelompok kuliah Subal Fajri Haji. Begitu dia masuk surga, tengok-tengok ada yang agak ngikut. Tengok kayaknya nih bulan bin bulan nih, ada rombongan ini. Kata sedisan di absen. Seratus pertama dong, kan saya yang ini. Seratus masuk, kemudian Sadaryono masuk, bapak pejabat kita masuk, dia disebutin semua ada yang nggak sebut. Tengok. Nah, akhirnya Pak, kabarnya sebulan di bulan. Akhirnya protes jamaah, ya Allah, dia itu orang yang senantiasa bareng sama saya, kuliah subuh, duduk bareng, zikir bareng, ngaji bareng. Kayaknya kami kurang enak masuk surga kalau nggak bareng-bareng sama dia. Akhirnya dengan sababiah persahabatan dalam kelompok taklim tersebut, Allah angkat dari neraka menuju surga. Alhamdulillah. Berarti apa? Betapa pentingnya persahabatan dan pergaulan yang bisa saling membantu dunia dan akhirat. Maka di sini kata pengarang kita, wa aslu suhbati sidqu mahabbah wa sifaqul mawaddah. Yang namanya persahabatan atau pertemanan itu adalah sidqul mahabbah, sebenar-benarnya senang. Pakai bahasa vulgar, sebenar-benarnya senang, wa sifaqul mawaddah, dan murni kecintaannya. Kenal sama pejabat bukan karena supaya proposal cepat, itu namanya murni. Persahabatannya ini contoh, kenal sama orang kaya biar gampang dibagi, bukan itu persahabatan, tapi benar-benar murni, wa mahmakana dzalika fillahi walillah, di mana urusannya ini cuma karena Allah dan untuk Allah, fasawabu azimun. Maka persahabatan yang seperti ini sawabu azimun, pahalanya luar biasa. Bahkan bukan sekedar pahalanya, tapi keterikatannya luar biasa. Dia bersahabat karena kuliah subuh, dia bersahabat karena buat ngurusin berjamaah di masjidnya, dia bersahabat karena ngurusin pembangunan masjidnya, dia bersahabat agar istiqomah jamaah. Itu namanya lillah wa fillah. Itu persahabatan yang begitu. Makanya kita di sini ini selain kita menuntut ilmu juga mencari sahabat. Sahabat dalam urusan majlis taklim, kuliah subuh, apa dia? Agar kita mendapatkan satu pahala yang besar datangnya dari Allah dan ada harapan saling membantu nanti di akhirat. Jadi yang pertama murni. Ini juga nasihat buat saya. Nasihat buat saya supaya kita kalau bergaul bersahabat itu murni, memang karena urusan lillah wa fillah. Kalau Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah sebuah hadis yang tidak terdapat dalam Al-Quran, tapi keterangannya sahih. Hadis ini sangat sahih, maka kata dilanjutkan di sini wajabat mahabbat. Kata Allah, pastilah kecintaanku lil mutahabina fi, bagi orang-orang yang saling mencintai. Mutahabina jamak, bisa jadi kumpulan majlis taklim yang saling mencintai. Fi, karena aku, wal mutajalisina, dan mereka duduk bersamaan. Fi juga untuk yang duduk bersama subuh ini sudah terbukti dari rumahnya jauh, kita datang ke sini duduk bersama, tujuannya thalabul ilmi bagian ibadah kepada Allah. Emang ada yang duduk bareng nggak niat mutajalisina fi? Ya bisa jadi. Kalau musim politik kan tak tahu ada yang ngaji gitu. Ini mah contohnya. Kalau kita kan memang teruji, nggak musim politik, nggak musim duren, nggak musim hujan, nggak musim panas, tiap subuh minggu kumpul. Maka berharap kita ini sudah yakin bahwa kita mutajalisina fillah dulu karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi wal mutazawilina, dan saling mengunjungi. Ziarah itu bahasanya
Mengunjungi, ziarah itu bahasa bukan cuma buat yang mati, cuma kita kan selalu mengidentikan kalau ada ziarah yang mati. Padahal anak orang tua yang masih hidup namanya ziarah juga. Murid ke guru ziarah juga. Kita datang begini juga saling mendatangi. Atau bisa jadi panitia satu panitia misalnya mau Idul Fitri, ini panitia keliling nih, keliling ke rumah guru-guru. Apa dia? Kalau rumah guru makan nempel isinya. Ini contoh besar. Jangan singgung kadang-kadang. Ini contoh. Ya saling mutazawir ini. Jadi selain duduk bareng juga saling mengunjungi. Ngedengar DKM masjid sana sakit atau pengurus ke sana mutazawirin. Ngedengar DKM sana kawin lagi, kondangan mutazawirin. Ada yang gitu sih? Ada. Alhamdulillah. Mutazawirin. Itu bagian dari persahabatan karena Allah, kan kadang-kadang ada kalau kita ngedengar mau kemana, mau kondangan, mesti yang nikah, Pak Haji anu DKM Masjid anu, kata bini kita jangan ketularan lagi, gitu. Jadi mutajalisina duduk bareng, mutazawirina saling menziarahi, saling mendatangi, wal mubadzirina fi, dan saling mengerahkan kemampuan. Bahasa mengerahkan di sini, ketika ada satu sahabat kita yang sakit, kita kerahkan harta kita ala kadarnya, kita kerahkan waktu kita untuk mendoakan kesembuhannya, menanyakan bagaimana kabarnya. Maka kalau 3 perkara ini kita miliki dalam sebuah kumpulan dan persahabatan, maka terjamin dalam kitab ini persahabatan ini adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan di sini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, maka Allah berfirman, kata Nabi, Allah berseru nanti pada hari kiamat, kata Allah begini, aina mutahabuna bi jalali al yauma adiluhum bi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Allah berseru, manakah kalian orang-orang yang bergaul, orang-orang yang berkumpul karena tujuan beribadah kepadaku, maka aku akan naungi mereka. Aku naungi mereka, kelompok-kelompok yang berkumpul dan bergaul untuk beribadah kepada Allah. Yauma la dhilla illa dhilli, pada hari tidak ada naungan selain naunganku. Nah, naungan di sini ada yang mengatakan ini naungan ketika di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan oleh Allah, sehingga di situ panasnya sangat panas menyengat, sehingga menetesnya keringat itu luar biasa, dan ada yang tenggelam karena keringatnya, ada yang sampai batas mata kaki. Ada satu keterangan kitab yang mengatakan buat orang mukmin 5.000 tahun di padang mahsyar. Nah, buat mereka yang kafir 15.000 tahun dengan tahun-tahun akhirat. Nah, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bergaul di dunia, mencari sahabat di dunia. Yang jelas tadi sahabat yang pertama tidak ada kepentingan dunianya, semuanya untuk kepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dijelaskan di sini. Ini kata pengarang kita, nasihatin saya juga. Ya kita kan Pak, udah bukan hidup ini bukan nyari pengalaman lagi, kita tinggal nyari pengalaman. Kalau bocah muda sekali bergaul sebanyak-banyaknya, cari sahabat sebanyak-banyaknya, begitu. Kalau kita kayaknya sekarang ini bukan waktunya bergaul sebanyak-banyaknya, tapi sudah mulai mensortir pergaulan kita, memilah dan memilih persahabatan kita, karena waktunya senja banget kita. Waktunya kita udah senja, pokoknya kalau udah sering batuk-batuk juga berarti udah senja usia kita. Kalau naik motor nggak pakai jaket kelamaan terus pulang dikerokin juga berarti udah tua lah kita. Kalau masih muda mah hujan-hujanan kita pulang. Kalau sekarang nggak pakai jaket aja juga kuliah suhu jauhan dikit, pulang dikerokin berarti udah senja usia kita. Maka waktunya untuk memilah dan memilih persahabatan. Jadi kata pengarang kita begitu. Faida ahabal insanul insana, apabila bersahabat satu manusia dengan manusia lain, wa alifahu, dan mereka saling memperhatikan. Ciri pertamanya perhatian. Kayak Ustaz Mukhlasin, ada Ustaz Mukhlasin di belakang biasanya dia perhatian benar sama saya. Ini persahabatan. Jadi saya itu Pak sebelum dinasehatin sama Ustaz Mukhlasin ngopi sehari itu paling sedikit 7 gelas. Bisa kadang-kadang kalau nemenin tamu yang nggak putus-putus di 10 gelas. Kemarin 1 bulan yang lalu lambung saya kena parah. Lambung kena parah, ngobrol sama Ustaz Mukhlasin, nasehatin saya.
Udah bukan waktunya. Sekarang ini kalau lambung kena, nanti balik liver, udah sama batinnya berhenti, dah mau pikir. Saya terima itu nasihatnya, walaupun nggak berhenti total, sehari cuma 11. Nah ini namanya persahabatan yang saling memperhatikan nih, saling memperhatikan. Insya Allah karena Allah. Walaupun kadang-kadang persahabatan itu ada ngeselinnya juga. Ini Haji Istighfar Sitom ini mohon maaf malam Senin kemarin saya nggak hadir. Jadi malam Senin kemarin ada jadwal rutin di Rio, pulang kehujanan. Itu dijadwalinnya di WA ke sorenya. Ntar malam jadwal di Sitom. Saya bilang insya Allah jemput ya, iya. Saya nunggu dari jam 9. Kagak ada yang jemput. Tahu besoknya nelpon, mohon maaf Ustaz ketiduran. Karena sahabat ngeselin juga itu. Kita jam 9 malam dingin-dingin nungguin jemputan, ada dijemput. Nah ini yang disebut dengan persahabatan karena Allah. Jadi urusannya yang diomongin urusan kebaikan, urusan dakwah, urusan ngajar, urusan taklim. Maka mudah-mudahan ya persahabatan dengan Ustaz Mul Hasim persahabatan yang Allah ridhoi. Amin. Itu persahabatan wa alifahu saling memperhatikan. Wa sahabahu li annahu yuhibbullah. Dan saling mengiringi karena bahwasanya dia mencintai Allah, wa ya'malu bi ta'atihi, dan dia melaksanakan untuk mentaati Allah. Karena zalika, kalau mau sahabat kayak begitu tuh, kita punya teman, ini orang cinta banget sama Allah, seneng banget di masjid, seneng banget berjamaah, seneng banget zikir dan tahlil, seneng banget kumpul di majlis taklim, dan kita menjadi sahabat dia, maka itu minal mahabbati fillahi ta'ala, termasuk persahabatan karena Allah Ta'ala. Jadi kita bingung persahabatannya karena Allah bagaimana? Lihat teman kita bagaimana? Teman kita itu teman ke masjid, teman kita itu cinta sedekah, teman kita senang sholat berjamaah. Kalau kita jadi teman dia, ini adalah pertemanan karena Allah. Yang berpunya kita cari teman yang model gitu. Kita cari, kita nih bukan orang yang rajin berjamaah, kita teman kita. Insya Allah mulai berjamaah. Kita kurang demen sama sedekah. Maka kita cari teman yang demen sedekah, maka insya Allah kita demen sedekah. Gitu. Jadi kita nyari itu. Kalau teman baik kayak gitu udah pasti kan Allah yang pertama kata pengarang kita. Yang pertama kalau kita belum punya teman yang begitu, cari yang model begitu. Yang kedua, wa idza ahabahu wa sahibahu li annahu yu'inuhu ala dinihi wa yusaiduhu ala taati rabbih. Yang kedua, apabila ada dua orang yang berteman, kemudian pertemanannya itu saling membantu, satu untuk urusan agamanya, urusan agama ngajak sholat misalnya. Yang keduanya wa yusaidu ala taati rabbih, dan membantunya untuk mentaati Tuhannya. Ada orang sholat berjamaah, misalkan nanya hukumnya bagaimana, dia jawab ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Itu persahabatan yang karena Allah. Berarti mesti bersahabat sama orang alim. Kalau ada orang punya ilmu, temenin, jangan musuhin, jangan dijauhin. Seperti misalkan pembahasan saya yang lalu itu, gara-gara nggak pakai ilmu, akhirnya jangan sahabat dengan sahabat lain bermusuhan gara-gara ibadah. Padahal lagi ibadah, cuma jadi musuhan gara-gara nggak pakai ilmu. Contoh misalkan, ini masjid baru dibangun, kemudian mimbarnya menghadap ke arah kiblat. Sholat berjamaah, karena kebiasaan kita di rumah itu sejadahnya kita miringin. Biasa di rumah tuh, kita sholat kita miringin. Begitu kita jadi imam, padahal mesti udah ukurnya pas nih, kita miringin. Ini temen yang di belakang yang jadi makmum. Lah kan gua ngikutin kalau lu miring masa gua kagak disuruh miring? Ya, mau jadi begini. Kalau imamnya miring suruh dong miring. Itu jangan miring sendirian, yang lain ada gitu. Kan timbul keraguan, sedangkan yang ragu dalam urusan kiblat maka nggak sah. Yang bikin ragu temennya jadi imam. Gara-gara apa? Sejalan dimiringin, kebiasaan di rumah. Kalau rumahnya mungkin menghadap kiblat kali, menghadap ke stadion Chelsea, gitu kan dimiringin. Karena jadi kebiasaan, begitu jadi imam dimiringin juga itu. Nah sementara jamaah yang di belakang tadi miringin, kata temennya, lu gimana sih? Lah kan kita ngikutin dia lah, dia miring, kita harus miring gitu. Maka kan hari ngaji nanya bagaimana Ustaz? Nah, kalau yang namanya kita tinggal di Indonesia tidak disuruh menghadap pas ke Ka'bah, cukup menghadap arah Ka'bah.
dimudahin, nggak perlu tarik benang nih Pak Sintong nih, tarik benang pas apa nih, ya narik benang masih Mekah. Nah makanya ada alat cukup. Kalau zaman dulu namanya ada ilmu faraid, itu didiriin biasa di masjid-masjid tua tuh, di depan ada tembok, kayak tiang sepotong, tengahnya ada paku, itu buat arah sholat juga, dan disitu ada hitungannya itu buat arah kiblat. Nah sekarang lebih mudah lagi, ada HP Android. Iya, yang penting ada paketannya. Iya, tinggal cari tuh aplikasi arah kiblat. Nah, temu. Nah, ya udah. Nggak perlu ragu ada begini. Pas nih. Ya kalau kagak lagi silakan ditarik sono gitu. Pokoknya ada aplikasi, ikutin. Kalau udah diikutin ya udah, berarti nggak usah lagi ngebikin jamaah bingung. Cukup hadapkan sejadah ke arah lurusnya ini mimbar, maka jamaah pun nyaman ikutinnya. Jangan diputar sono, putar sini. Makanya dalam kitab keterangan Sarah Hadis Jibril ada bahasa percayakan kepada mimbar-mimbar masjid. Jadi buat kita yang sholat di sini, kayak kita misalkan pergi kemana-mana nih, bawa rombongan, begitu bawa rombongan turun di sebuah masjid, kita nggak perlu ragu-ragu. Ini arah kiblatnya bener apa enggak? Nggak perlu begitu. Pokoknya udah ada masjid sholat, nah kita kadang-kadang mempersulit diri sendiri gitu. Iya, nggak usah diukur lagi. Pas nggak bakal handphone kita sinyalnya ngaco, oh salah nih masjid nih. Handphone kita nggak usah percayakan aja udah. Nah seperti inilah persahabatan dimaksud membantu sahabatnya untuk taat kepada Allah. Makanya pagi ini kita bukan lagi ngajar, namanya ngobrol subuh antara satu sahabat dengan sahabat lainnya. Jadi yang pertama, kalau kita nggak punya teman yang tukang ibadah, cari teman yang tukang ibadah. Dua, kalau kita nggak punya teman yang tentang ilmu, kita nggak mau cari teman yang pakai bergaul sama ustaz. Bergaul sama ustaz, sama ustaz Isa, sering nambah rumahnya, itu ya. Pembawaan ustaz mah. Kemudian yang ketiganya, wa idza ahabbahu wa sahibuhu li annahu ya'inu ala dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhra. Yang ketiga, ada orang bersahabat. Nah, persahabatannya ini karena dia membantu urusan dunianya yang digunakan untuk urusan akhiratnya. Masyarakat sini yang demen sholat berjamaah, demen kuliah subuh, rupanya lagi bangun seorang bangun masjidnya, ada yang kuliah subuh. Lecek banget. Parkirannya kagak ada lagi, kamar mandinya jelek lagi. Nah, itu kan karena apa itu? Cari orang yang baik, yang mau nolongin urusan duit, urusan dunia, buat ibadah. Kalau kata kita mah potong kompasan nyari donatur. Jadi tiga orang ini nih yang ngebantu kita dalam urusan dunia sampai ke akhirat. Satu, kalau kita nggak punya teman yang tukang ibadah, cari yang teman tukang ibadah biar kita semangat ibadah. Dua, kalau kita nggak punya ilmu, cari teman yang punya ilmu biar ngeberesin urusan ibadah. Yang ketiga, kalau kita nggak punya duit, cari teman yang punya duit buat membantu urusan ibadah. Tiga orang teman model begini nih, masya Allah, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan di sini banyak yang begitu tuh. Ya terus terakhir saya tahu masjid ini dibangun, Allah kirim orang dermawan. Ya mudah-mudahan orang tersebut karena yang bersedekah jadi di jalan Allah, Allah berkahi hidupnya dan hartanya. Ya tiga perkara nih. Yang repot kalau kita nggak punya teman model begini nih, repot. Teman ibadah kan, yang ada teman judi mulu. Misalkan misal gitu. Kemudian teman sedekah kagak, adanya ngajak nyawer mulu. Ini mah misal gitu. Teman ke masjid kagak, ada pemancingan dulu. Ini ada repot buat kita ini. Jadi mesti nyari tuh teman ibadah, teman ilmu, sama teman dunia, teman sedekah, tiga perkara. Maka dilanjutkan ke sini. Ya kan kadang-kadang ibu-ibu sekarang nih, kita juga bisa nasihatin bini kita kalau nyari teman yang begini, bilang tuh nyari teman satu yang tukang ibadah, dua tukang ngaji, tiga teman sedekah. Karena sekarang ini persahabatan ibu-ibu tuh udah banyak bener, ada sahabat senam. Nih ibu-ibu, minggu pagi subuh kagak senam, jingkrak-jingkrak, pakai celana legging. Aduh, iya satu itu ada manfaatnya pula. Yang keduanya ada teman apa sekarang? Sekarang nih pada libur nih, kumpulan macan ternak, mama cantik nganter anak. Iya, kan kalau sekolah waktu belum covid begitu. Iya ada grup WA namanya macan ternak, mama cantik nganter anak. Anak sekolah itu ngobrol apa ngobrol. Iya, seminggu sekali makan bareng, lakinya dari masakin.
ngomongin baju seragam, baju senam, urusan renang, waduh udah segala macam. Ini persahabatan yang begini jangan. Ada juga yang kumpulin diam-diam. Kita pikir ini kumpulan zikir apa? Kumpulan berjanji, bak keliling. Iya bagian dari kumpul. Nah ini persahabatan yang seperti ini persahabatan yang di akhirat nanti bakal ngeberatin kita. Siratal mustaqim tipis, tajam, susah nyarinya. Udah ketemunya susah, begitu ketemu ngejembatan ini susah, membawa diri sendiri aja berat, apalagi ada yang gendolin kita. Iya dia gendolin kita, emang kita yang paling bener, tadi malah kagak bener. Sementara kalau teman yang baik ngebantuin kita jatuh buru-buru disambar. Kan itu kisahnya banyak dalam riwayat-riwayat keterangan hadis dan para alim ulama menjelaskan. Mereka yang bahasa saling bergandengan tangan agar yang satu jatuh, yang satu lain memperkuat jangan sampai jatuh ke dalam api neraka. Siapa mereka? Itulah mereka yang sahabat-sahabat di dunia itu yang tiga tadi. Sahabat dengan ahli ibadah, sahabat dengan ahli ilmu, sahabat dengan ahli sedekah. Syukur-syukur satu orang punya begitu semua tuh. Udah dia ahli ibadah juga, betul. Kemudian orang alim juga, kemudian senang sedekah juga, hati aja begitu. Model cakep banget tuh. Ada yang punya ilmu miskin. Iya, ada yang temen sedekah nggak punya ilmu, siapa bisa sedekahin? Kalau biduan disedekahin. Iya, biduan lagi nyanyi nggak minta, agak apa dipanggil dibagi duit. Kan mengatakan royal itu. Sementara masjid musola lagi bangun lewat itu motor, gitu biduan agak minta dibagi sama dia. Udah gitu kagak ada yang 2.000 lagi. Kalau bagian musola mah 2.000. Jadi ini bagian dari persahabatan yang memang harus kita cari di dunia ini. Satu tadi jangan sampai kita lupa, kita ataupun teman-teman kita ataupun juga istri-istri kita cari sahabat yang satu teman ibadah, dua punya ilmu, tiga teman sedekah. Kemudian dilanjutkan di sini. Fayan bagilaka ayyuhal ahu ala tuhiba wala tas'ab ila ahli taqwa wal ilmi wa ahli zuhdi fid dunya min ibadillahi sholihin. Maka di sini dikatakan maka semestinya bagimu hai para saudara untuk kau tidak mencintai dan kau tidak menemani ila ahli taqwa kecuali orang yang ahli taqwa wal ilmi dan ahli ilmu wa ahli zuhdi dan ahli zuhud di dunia dalam urusan dunia min ibadillahi sholihin daripada hamba-hamba Allah yang soleh wa auliyaihi dan para kekasih-kasih Allah al-mu'minina yang beriman. Dan memang sahabat itu cuma begini Pak, yang rada-rada kurang akur kalau ustaz ulama bersahabat sama pejabat. Kalau pejabat itu akur, alhamdulillah. Saya juga ngalamin bersahabat dengan pejabat itu rada sudah akur. Karena yang namanya tadi sahabat ini saling menasehati, sementara fungsi ulama itu ada di atas umaro. Umaro ada di bawah ulama. Jadi artinya apa? Kalau yang di atas itu lebih sering ngasih. Jadi ulama mesti sering ngasih kepada pejabat. Ngasih apa? Nasihat. Sekarang kebalikannya lebih sering. Justru ulama lebih banyak dikasih. Maka urutan ini dari awal aja udah kurang harmonis nih. Yang harmonis itu ulama lebih sering ngasih ke umaro. Kalau umaro lebih sering ngasih ke ulama udah gak harmonis. Iya asal mau nasehatin dibagi duit. Kalau dia nasehatin akhirnya kan menerima ke ulama nggak bagi. Jadi bagi kalau kita punya sahabat pejabat. Kalau dulu kan kalau pilkada memang 2 paslonnya dikit. Nyari temennya, kalau pilek banyak temen. Kita nggak datang ke rumah juga datang. Aku temennya sahabat kita terakhir. Ada yang bukan saudara, kan saudara. Ini saudara saya itu satu Nabi Adam. Gitu kan? Begitu belum jadi itu orang aku sahabat semuanya. Begitu udah jadi, ya itu paling ketemu di tempat-tempat acara. Begitu tempat acara kita kan sebagai ustaz katanya melaksanakan tugas nasihatin dia sebagai umaro pesel. Nasihatin ada acara agak enak gitu. Nasihatin umat pribadi mereka juga yang berkata nasihatin. Ya kita jawab bagaimana kita menasehatin dia secara pribadi di WA ada dibaca. Minta waktu nggak pernah ada. Ya mungkin acara mau itu kita sikat kan begitu.
Ya kesal, salah sendiri. Kenapa? Karena kita sebagai sahabat, kita disebut orang alim, fungsinya mesti lebih banyak ngasih kepada ulama. Ngasih apa? Ngasih nasihat dan pejangan. Pokoknya intinya begitu. Kalau kita punya sahabat pejabat, kita hanya tukang ngaji, kita hanya ustaz, maka kita lebih banyak ngasih nasihat dan pejangan. Mudah-mudahan para ulama, para umarok kita yang dipilih ini, mudah-mudahan siap mendengar nasihat para alim ulama dan para asatidnya. Jadi poinnya begitu. Nah, maka dilanjutkan di sini, fasobatul muttaqina wasolihina qurbatun ilallah. Bersahabat kepada orang yang takwa dan orang soleh itu ibadah kepada Allah. Bersahabatnya aja, bertemannya aja itu ibadah. Bersahabatnya aja. Jadi kalau kita enggak, masya Allah luar biasa ini. Wahya suhbatul mahmudatul maskuratu, yaitu persahabatan yang dipuji oleh Allah, yang disyukuri. Wa fi fadliha waradatil ahbar wal asarul kasirah. Dan dalam keutamaan persahabatan tersebut sudah disebutkan dalam hadis dan perkataan sahabat yang banyak, wahya al-mahabbatu lillah wa fillah allati atuma fadluha. Orang yang bersahabat cinta karena Allah dan juga untuk Allah yang sangat besar keutamaannya, wasawabuha dan pahalanya, wartafa'a qadruha dan sangat tinggi nilainya, wa mahaluha dan kedudukannya minad dini daripada agama. Jadi luar biasa Islam. Sampai persahabatan pun dimasukkan bagian dari perintah Allah dan Rasulnya dan menjadi sebuah ibadah. Ya Allah luar biasanya. Makanya senang kita di Kebon Durian ini, Kali Mulia dan sekelilingnya masih banyak wadah-wadah buat nyari sahabat. Di majelis taklim mingguan, di majelis taklim kuliah subuh, di hari Jumat. Ya, itu sebuah wadah buat kita mencari sahabat. Kemudian yang terakhir di sini. Usah ya, hadis Nabi, kata Nabi begini, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min awsaqi ural iman, termasuk ikatan iman yang paling berat, yang paling kuat itu kan mukmin. Bagaimana caranya supaya iman kita ini enggak terlepas, enggak kendor sampai akhir hayat kita? Maka adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Perasaan senang karena Allah dan benci karena Allah. Nah, persahabatan begitu. Persahabatan ini adalah yang mencari sahabat yang sama seleranya. Apa yang Allah demen, dia demen. Apa yang Allah nggak demen, sahabat kita juga nggak demen. Itu serasi kan. Misalkan kita punya sahabat pejabat, Allah nggak demen pelacuran, kita nggak demen pelacuran, sahabat kita yang pejabat juga nggak demen pelacuran kan. Maka ditutuplah pelacuran, jadi ibadah bersama. Kemudian pejabat kita nggak demen dengan minum-minuman keras. Nah, sahabat kita yang pejabat nggak demen juga sama minuman keras. Allah pun tidak demen dengan minuman keras, maka ditutuplah peredaran minuman keras. Itu namanya luar biasa ya. Persahabatan kita mendatangkan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Yang repot kalau kita nggak demen dengan pelacuran, teman kita demen pelacuran. Ini persahabatan bisa rendah. Kenapa? Karena bantunya susah. Kalau teman ngaji gampang. Kita datang, ibarat kuliah subuh. Pengen sih, cuman aneh gak punya kendaraan, naik. Berarti apa? Kita pahala double. Jadi sahabat kita nih membantu karena Allah. Tapi kalau ada teman yang hobinya bermaksiat, kita mau bantuin dipakai buat maksiat, kita nggak bantuin teman, akhirnya nggak harmonis. Tapi kalau teman kita tukang ibadah, masya Allah, ngebantunya seneng bener, ngebantunya nyaman bener. Pengen berangkat sih, motor mah ada bensinnya kagak tuh, 50.000 butuh bensin. Wah cakep banget teman yang begitu, jangan jauh-jauh dah, kita deketin aja. Iya, ngeliat kita ngelamun sedikit ditanya, ada apa sih ngelamun aja? Ini pengen banget berangkat sholat berjamaah, cuman sendal putus kemarin. Nih, berangkat Ramayana, itu cakep banget yang begitu. Dan yang mesti begitu kita kalau sama temen ya, yang buat ibadah kepada Allah. Bertemu dengan Ustadz Kiai ini, bagi Kiai misalnya udah sering ceramah kemana-mana, gitu. Tanyain, Ustadz motor rusak nggak? Nggak, kalau rusak ke bengkel aneh bayar. Cakep banget gitu. Asal bikin lapor tiap hari aja, itu kali itu rusak gitu. Itu perkara-perkara seperti ini yang apa kita nitip amal pada sahabat kita nitip amal pada orang yang beramal kepada Allah, sedangkan orang yang membantu saudaranya beribadah dia termasuk daripada ibadah, termasuk berseru dan mengajak. Kuliah subuh kita bukan bagian dari panitia, tapi kita mesti mensiarkan kewajiban Islam agar dapat pahala dan dapat sahabat.
teman kita yang belum kita ajak, kita ceritakan nikmatnya kuliah subuh. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Ngaji di subuh-subuh itu tahan. Paling ngaji 20 menit, kita tonton gratis. Begitu. Iya, seger juga ngeliat udara pagi. Selama ini kita kalau nggak kuliah subuh mungkel aja subuh. Daripada orang-orang kan yang ibadah olahraga kalau udah habis kuliah subuh jadi ibadah, Pak. Wah, kuliah subuh kaki pada sakitnya asam urat nih, kumat. Ya udah kita jalan kaki pagi-pagi itu supaya nanti ibadah pada enakan. Olahraga jadi ibadah. Ya cuma kalau nanti senam jangan istirahat di situ gitu. Ini kadang-kadang kan cuci mata ya kita GDC gitu. Atau dia ibadah mah nggak ada cuci matanya. Nah ini jadi bantuan-bantuan seperti walaupun sekedar ajakan itu terikat awal catat sehingga suatu saat kalau orang yang kita ajak ternyata amalnya lebih banyak dibanding kita, surganya lebih dulu, dia bakal mengikat Allah dengan perkataan, ya Allah, saya nggak mau masuk surga duluan. Kenapa? Karena saya bisa begini akibat bantuan dia, sahabat saya. Maka masukkanlah dia bareng-bareng saya ke dalam surga. Itulah persahabatan. Jadi semuanya diatur oleh agama kita, diatur oleh Allah dan Rasulnya agar persana. Untungnya kan begini, salah satu contoh aja terakhir dalam bicara apa sih untungnya di sahabat. Sahabat Nabi itu yang masuk surga ada satu, yang terkenal 4. Tapi ada ulama yang bilang kalau dihitung termasuk kategori sahabat Nabi ada 100 lebih. Karena kategori sahabat itu orang yang pernah hidup semasa dengan Nabi. Dia ngelihat Nabi ataupun Nabi ngelihat dia, maka dia masuk sahabat, yang penting sama-sama Islam. Untungnya apa? Untungnya dibacain sholawat sama umat Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sahbihi, sahabat Nabi betapa luar biasanya. Padahal ada yang nggak pernah ngelihat Nabi, atau Nabi ngelihat dia, Nabi juga dia nggak pernah ngelihat Nabi, atau sebaliknya dia ngelihat Nabi, Nabi nggak ngelihat dia. Tapi karena dianggap sebagai sahabat Nabi, sampai hari kiamat jutaan bahkan miliaran umat Islam mendoakan mereka para sahabat. Nah kalau sahabat Nabi aja begitu luar biasanya, maka pelajar sahabatnya para ulama itu mendapatkan fasilitas istimewa karena al ulama warasatul anbiya. Itulah, ini kan namanya nemenin nih, sahabat nih. Ulama ngajar, baca kadang-kadang kitab, saya membacain, bapak-bapak dengerin, namanya persahabatan. Sebab kalau saya baca kitab nggak ada yang ngedengerin juga orang lihat. Ustaz gak ada panggilan, senang banget tuh begitu. Saking kosongnya itu, tapi lagi daring ini dari rumah ngajarnya. Jadi mari, jadi kalau kita nggak bisa jadi ulama, minimal nemenin ulama, nggak jadi ustaz, kita nemenin ustaz, nggak bisa sedekah, kita dekat sama orang yang kita sedekah. Kurang lebihnya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat ya buat kita. Dan kalau tadi masalah itu miring itu, kalau seandainya jamaahnya nggak yakin, seandainya jamaahnya yakin, sholat berjamaah tetap sah, walaupun imamnya miring beda sama makmum. Tapi kalau ada jamaah yang ragu, maka nggak sah. Kalau ada jamaah yang ragu nih, imam miring, saya kalau lurus nggak sah, itu nggak sah. Maka lebih aman, udah imam jangan miring-miringin saja, udah samain baik dah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.